Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Pak Mentan ya. Wah, ada Pak Dahlan di sini, ada Pak Teksan dari Telkom, teman-teman TNI juga hadir saya lihat, dan hampir semuanya nih. Saya lihat, terima kasih banyak. Aku dikasih kesempatan untuk kita ketemu sore hari ini dengan keluarga Tribun. Bapak berkenan. Terima kasih. Pak. Silakan Pak Menteri Pertanian untuk memaparkan sudut pandangnya di webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul milisani yafqahu qawli jalali yasiran. Yang pertama, rasa hormat saya dan terima kasih saya pada Tribun Timur dan semua peserta webinar bisa ketemu. Dan inilah suasana kehidupan global, kehidupan dunia kita sekarang ini tidak harus dengan fisikal, tetapi dengan berbagai fasilitasi kemajuan teknologi dan informasi menjadi bagian-bagian dari bagaimana mengakselerasi kehidupan yang insya Allah besok harus lebih baik dari apa yang telah kita capai hari ini. COVID adalah bagian-bagian dari tantangan yang sekaligus challenge bagi kita semua, menghadirkan upaya-upaya yang lebih baik ke depan. Saya kira hikmahnya akan banyak, dan salah satunya ya apa yang kita lakukan hari ini, tidak perlu ketemu fisikal dengan waktu yang sangat terbatas, dengan luas jangkauan yang sangat besar, dan kemudian kehidupan kita menjadi efektif dari pertemuan-pertemuan ini. Saya kira pertemuan kita hari ini, maafkan saya karena terlalu padat saya hari ini, sehingga tentu saja saya lebih banyak ingin menyemangati Tribun dan kita semua bahwa kehidupan sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah daerah hanya ada kalau informasi itu mampu terbuka secara efektif, luas, dan tentu saja membangun kehidupan-kehidupan yang harmonis di dalamnya. Oleh karena itu, peranan-peranan ini ada di kita semua, lebih khusus dari media yang ada, baik media sosial maupun media mainstream yang seperti Tribun miliki dan kita telah rasakan sama-sama. Apresiasi saya adalah Tribun telah memberi kontribusi yang sangat besar. Saya orang-orang yang menikmati hubungan-hubungan baik dengan Tribun Timur yang selalu saja memberikan informasi-informasi, bahkan membangun challenge, membangun tantangan-tantangan yang kuat dari berbagai aktivitas saya sebagai birokrat yang selama ini hadir. Saya 25 tahun jadi kepala daerah dan selalu saja 25 tahun Bapak. Sudah selalu saja ada Tribun Timur selalu mengawal dan selalu mengkritisi saya. Dan alhamdulillah kritiknya Tribun Timur menjadi pesan-pesan terhormat yang saya harus sikapi. Dan seperti itulah kehadiran media sebenarnya mampu membangun sebuah jangkauan yang kadang-kadang sebenarnya kita tidak sadari bahwa ada segmen dan kelompok-kelompok yang pikiran pesan-pesannya tidak nyampe secara langsung, tetapi melalui media seperti Tribun akan menjadi pendekatan-pendekatan yang bersentuhan, baik secara emosional, apalagi secara rasional, bahkan pendekatan-pendekatan yang realistis bisa dilakukan kalau media ini mampu menjadi pendekat-pendekat dari kepentingan-kepentingan yang ada, baik di antara masyarakat, kepentingan terutama bagi pemerintah dengan kelompok-kelompok dan segmen-segmen yang tentu saja dinamikanya pasti terjadi di setiap saat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pertama terima kasih Tribun Timur yang selama ini sudah mengkritisi saya
Banyak diantaranya juga ya, saya harus kecil hati dan urut dada karena Tribun Timur sangat kritis. Kadang-kadang Dahlan berlebihan tuh, kami berlebihan, tetapi aku harus urut dada. Tapi setelah disuruh-suri, memang saya yang harus membenahi diri. Oleh karena itu media menjadi mata, menjadi telinga, menjadi mulut dari rakyat dan masyarakat. Sebaliknya media juga menjadi mata, telinga, dan harapan-harapan pemerintah. Dan saya kira banyak hal yang telah disampaikan oleh media menjadi pesan-pesan yang harus ditangkap. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dan menceritakan satu fakta, menceritakan satu cerita-cerita dalam kehidupan masyarakat sebenarnya sekaligus menjadi pesan. Oleh karena itu, bergaul dengan media adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan bagi seorang pemimpin-pemimpin atau penentu-penentu kebijakan. Dan efektif suatu kebijakan publik terutama hanya bisa baik kalau dialog dapat dilakukan. Saya tidak otomatis kan. Bisa kedengaran nggak? Bisa Pak Menteri, bisa. Sorry, Oke. terinterupsi tadi. Jadi efektif suatu kebijakan polisi publik hanya bisa baik kalau telah diuji publik. Salah satu uji publiknya adalah mendengarkan pesan-pesan media yang ada. Oleh karena itu media sangat penting bagi pemerintah. Dan media dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak disinterpretasi, banyak distrust yang ada, karena seperti saya terlalu sibuk dengan kegiatan nggak macam media. Padahal banyak koreksi yang terjadi di situ. Banyak pesan yang telah disampaikan di sana. Oleh karena itu sekali lagi saya kira Tribun Timur pada posisi itu menjadi sangat penting. Karena biar bagaimana tanggung jawab bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat ini begitu dinamis, begitu kompleks, dan begitu luas. Membutuhkan minimal pendekatan-pendekatan kesehatian kita terhadap kepentingan nasional. Sehingga berbagai kepentingan sempit bisa terkanalisasi, teraborsi sekaligus. Teraborsi, maaf ini kalau saya pakai kata ini, dari pendekatan-pendekatan yang ada itu. Baik oleh media untuk masyarakat membacanya, maupun media untuk pemerintah menemukan koreksi dan pesan yang ada. Para peserta webinar yang ada yang sama saya hormati, apalagi kalau bicara pertaniannya begitu luas, ya, begitu kompleks dan begitu dalam. Pertanian itu adalah kehidupan, pertanian itu keseharian, dan pertanian itu begitu luas menjangkau perut rakyat 270 juta orang. Oleh karena itu pertanian tidak boleh salah. Tidak boleh salah analog, tidak boleh salah asumsi, tidak boleh salah pemetaan, tidak boleh salah perencanaan, bahkan tidak boleh salah implementasi. Nah, dengan kondisi yang cukup luas, negara kita dari Sabang sampai Merauke, 270 juta orang, itu menjadi negara kelima terbesar dunia, saya kira memang ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Tidak seperti membalik tangan. 7,4 juta hektar sawah saya misalnya, yang harus saya sikapi, pasti ada bolong-bolongnya. Pasti ada yang kena hama, pasti ada yang kena bencana, pasti ada pesan-pesan dari ketidakmampuan yang ada. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting terkomunikasikan, baik secara timbal balik. Ya, katakanlah kesulitan masyarakat harus terkomunikasikan. Tapi kemampuan pemerintah juga harus bisa terbahasakan untuk dicerna oleh masyarakat. Kalau begitu memang saya kira media menjadi sangat penting bagi daerah. Selamat bagi Tribun yang tentu saja sekarang jangkauannya makin luas secara nasional. Orang mengatakan kita cukup dengan medsos. Saya bilang tidak. Medsos adalah bagian kehidupan sehari-hari, tapi media mainstream yang terkelola dengan pendekatan pers yang kuat,
akan menemukan antara idealisme kita dengan rasionalisme atau realita kehidupan, realita kemampuan. Tidak hanya itu, media akan membangun, ya katakanlah, romantisme, harmonisasi kebangsaan. Biar bagaimana mau kita butuhkan romantisme minimal, ya pendekatan satu dengan lain, kita melihat segala hal, ya. Dan tentu saja saya dalam kapasitas sebagai menteri sangat membutuhkan dukungan juga dari media, tidak hanya Tribun tentu, dari semua pihak. Karena Tribun atau media itu tentu seperti yang kita pahami, minimal menjadi suatu kanal untuk melakukan informasi timbal balik. Yang kedua, kanal untuk mengklarifikasi distrust dan kondisi objektif masing-masing yang kita rasakan. Kanal untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi, dan kanal untuk melakukan pembelajaran timbal balik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Kanalisasi untuk mengiklankan apa yang telah kita buat. Maaf ini kata-kata saya, mengiklankan. Artinya kan rakyat juga tahu apakah menterinya kerja apa enggak. Kalau enggak tahu juga ya gitu. Rakyat harus tahu kalau 7 juta ton pupuk itu sudah tersebar. Kalau ada 110 hektar, 200 hektar yang bersoal, itu juga harus ada penjelasan pada masyarakat kan gitu. Jadi seperti itu, kanal untuk mengklarifikasi, kanal mengiklankan. Oleh karena itu ruang iklan juga harus dibuka memang, teman-teman Tribun. Jangan sampai ruang itu juga nggak terbuka. Susah banget jadinya. Seperti itu. Dan selain itu, dia akan menjadi referensi untuk menghadirkan wawasan kita bersama menghadapi kehidupan dunia yang ada. Dan sekaligus tentu menjaga bingkai-bingkai kebinekaan yang ada. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, tidak ada dengan segmen dan golongan sendiri yang bisa hidup. Kita harus berdampingan satu dengan lain. We are care each other, we are sharing each other, we are fairness terhadap semuanya. Kalau ini mampu terjaga dengan hadirnya media-media yang kita percaya, tentu saja akan sangat baik. Banyak informasi-informasi yang membutuhkan klarifikasi. Banyak pendekatan-pendekatan yang mungkin secara segmen saling bersinggungan. Jangan sampai cuma dilihat dalam kacamata kuda. Kita melihat satu masalah hanya dalam pendekatan politik, pasti tidak cukup bagus, tidak cukup clear. Tapi harus komprehensif, melihat dari dimensi soal. Oleh karena itu, media membangun 4 kebenaran menurut saya, Bapak. Kebenaran filosofis. Jadi memang harapan saya, teman-teman pekerja media memang memiliki idealisme dalam pendekatan-pendekatan filosofis. Karena dari situ ukuran-ukuran kebenaran yang ada. Kebenaran filosofis itu menyentuh kebenaran transenden, kebenaran yang bersifat teologi, kebenaran yang bersifat agamais. Tetapi yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kebenaran sosiologis, kebenaran sosial. Jangan sampai kita hanya berkutik pada kebenaran diri sendiri dalam cara melihat sendiri. Dan disitulah peranan media, mendekatkan pendekatan-pendekatan kebenaran sosiologis itu. Sehingga kebenaran sosiologis akan menjadi pendekatan kemanfaatan bagi bangsa yang besar ini. Kemanfaatan bagi sebuah daerah. Kemanfaatan bagi sebuah sektor. Sehingga kebenaran sosiologis itu bermuara pada manfaatnya apa ini. Jangan sampai kita cuma ribut aja. Sementara tantangan kehidupan begitu berjalan meninggalkan kita. Kita terlalu banyak memancing pertentangan dalam kehidupan masyarakat. Tidak masuk pada pendekatan seperti apa solusinya. COVID tidak bisa dihadapi hanya dengan vaksin. Tetapi COVID harus dihadapi dengan pertanian yang harus lebih baik. Karena tidak ada orang yang bisa sehat tanpa makan kan. Oleh karena itu pendekatan sosiologis
menjadi bagian-bagian penting. Ini ada kepentingan mentan soalnya di sini. Yang ketiga adalah kebenaran yuridis. Kebenaran yuridis ini tentu dengan pendekatan-pendekatan normatif yang ada. Kebenaran yuridis juga bisa dibangun dengan kebenaran-kebenaran yang hidup dalam kehidupan keseharian kita dengan tantangan kita. Dan kita dengan negara yang besar begini, kita dilahirkan dari beragam pulau, Bapak, dengan berbagai budaya yang berbeda. Kita dilahirkan dengan cara hidup yang masing-masing berbeda, dan kita dibingkai dalam suatu negara besar. Ini membutuhkan extraordinary sebagai sebuah pendekatan kenegaraan. Kalau gitu peranan pemerintah menemukan harapan rakyat, menemukan kebutuhan rakyat menjadi penting. How to find the real needs, the real hope of the people. If you not find, you losing way. Kalau begitu, ini harus diciptakan dengan hadirnya media-media yang membawa seperti apa harapan dan kebutuhan itu terbaca secara timbal balik. Ya. Yang kedua adalah memang ya kita tidak bisa mengharapkan semua bisa terselesaikan dalam satu tangan. Tidak bisa pertanian hanya Kementerian Pertanian. Tidak bisa hanya negara yang menyelesaikan. Dia butuhkan upaya-upaya untuk bisa mengajarkan. Jadi sebuah proses pembelajaran bagaimana rakyat mampu memecahkan sendiri persoalannya dengan diasistensi oleh pemerintah. Ya, dalam pendekatan frame akademik pemerintahan ada yang katakanlah bahwa how to resolve problem with the people. Jadi kalau ada pemerintah yang hanya bisa mensolusi menurut pikirannya dia, pasti dia akan tersyok-syok di perjalanannya. Kalau gitu, mensolusi masalah pertanian, kerjasama dengan media menjadi penting, kerjasama dengan semua pihak menjadi penting, hand to hand dengan semua kekuatan yang ada dalam masyarakat untuk memecahkan sendiri persoalan itu menjadi penting. Pasti saja Kementan tidak terlalu jago, tidak jago banget gitu loh. Yang jago itu kalau kita sama-sama. Kita butuhkan pikiran-pikiran para pakar, para praktisi, para orang-orang lapangan untuk kita angkat menjadi bagian-bagian dari pendekatan. Upaya-upaya yang lebih baik saya kira adalah memang yang terlalu penting juga membangun bagaimana kita punya kesamaan untuk memecahkan masalah bangsa, masalah daerah secara bersama. Bagaimana membangun trust satu dengan lain, maafkan saya teman-teman Tribun, ini juga menjadi penting. Bagaimana memaintain sebuah daerah tetap kondusif, menghadapi tantangan yang hadir di depan mata kita menjadi bagian how to maintenance and to mobilize support secara bersama. Jadi saling support itu media punya peranan untuk itu gitu ya. Saya kira kalau pendekatan-pendekatan ini maka lengkaplah Tribun ada di mana-mana. Saya yakin dengan pengalaman yang ada ya negara kita saya yakin menjadi negara yang sangat bagus. Negara kita dengan pemberian alam, given Allah yang cukup bagus, ini yang harus kita jaga secara bersama. Dan kita masih membutuhkan akselerasi yang lebih cepat, lebih kuat. Tetapi yang ini hanya ada kalau hadir sebuah pendekatan-pendekatan dan sebuah konsepsi-konsep yang terbangun dari kebersamaan yang ada. Bapak dan diri sekalian yang tertair, media juga menjadi hiburan lah. Jangan tegang melulu. Ya, beberapa cucu saya itu mengatakan begini, Bapak kalau lihat media, kalau yang media ini akhirnya semua nggak ada ribut aja gitu ya. Kita cari media yang ada hiburannya sedikit biar ketegangan ini tidak menurunkan imun. Saya pikir pernyataan anak kecil ya mungkin ada benarnya. Oleh karena itu ya seperti itu saya sangat berharap media mampu mengangkat. Menutup ini saya ingin masuk pada kebenaran budaya. Kita punya Indonesia dengan beragam yang ada. Jadi kebenaran budaya itu menjadi penting atau
kebenaran indigenous culture menjadi penting. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan ini harus dijaga benar oleh semua media kita yang ada di daerah. Saya bekas orang di daerah mengatur itu. Banyak sekali pendekatan-pendekatan daerah yang harus kita jaga. Banyak sekali makanan daerah yang tidak boleh hilang. Banyak sekali tarian-tarian daerah yang harus dijaga. Siapa yang mau menjaga itu kalau bukan kita? Banyak pemerintah daerah bahkan tidak tahu salah satu tugasnya adalah menjaga kekhasan daerah. Tidak mungkin orang Makassar menjagakan bahasanya orang di Bali situ. Mesti orang Makassar sendirilah. Dan media Tribun harus bisa menjaganya. Begitu banyak tulisan kita. Ini hilang nanti. Besok anak-anak sudah tidak bisa berbahasa seperti apa yang harusnya ada. Padahal ini kekayaan. Kalau gitu titipan saya, kebenaran budaya, kebenaran kultural, harus juga menjadi bagian pendekatan. Maafkan saya punya banyak bersentuhan dengan Tribun selama ini, dan mungkin saya pelaku pemerintahan 25 tahun jadi kepala daerah. Oleh karena itu, menjaga makanan di Bali begitu banyak, menjaga makanan di Madura begitu banyak, menjaga makanan di Sulawesi Tenggara itu banyak banget. Banyak yang harus dijaga, dan siapa yang jaga ini? Kita semua. Salah satu menjadi tugas otonomi daerah. Jadi banyak orang seakan-akan tidak ada lagi itu. Dan tentu saja semua ini dalam bingkai-bingkai kebangsaan Indonesia kita. Tidak bisa kita menghilangkan kekuatan-kekuatan itu. Apalagi kalau bicara pertanian itu harus dalam pendekatan-pendekatan lokal. Karena kenapa? Agroklimas yang ada di Papua akan berbeda dengan agroklimas yang ada di Sumedang. Di agroklimas yang ada di Aceh, dan bahkan dalam satu kabupaten pun berbeda-beda. Kalau gitu, pendekatannya tidak boleh secara universal. Dan kalau begitu, Tribun dari satu daerah ke satu daerah harus menjadi kekuatan dari pilar kebangsaan yang harus hadir. Saya titipkan ini, mungkin Bapak sekalian, terutama pimpinan-pimpinan dan eksekutif Tribun, terima kasih untuk semua.